quality shots. Kanada Open, lawan Ahsan Hendra akhirnya terungkap. Muhammad Ahsan Hendra Setiawan dipastikan bakal menghadapi ganda Amerika Serikat di babak pertama Kanada Open. Berdasarkan hasil drawing, Ahsan Hendra bertemu salah satu ganda pemenang babak kualifikasi. Lawan Ahsan Hendra akhirnya diketahui pada Selasa 4/7 waktu setempat atau Rabu dini hari. Ahsan Hendra bakal berhadapan dengan Chen Ziyi Presley Smith dari Amerika Serikat. Chen Presley tampil meyakinkan dalam duel melawan ganda tuan rumah, Human Bagheri Derek Yu. Chen Presley menang 2 game langsung 21-10, 21-13, merujuk data di turnamen software. Duel Ahsan Hendra vs Chen Presley di babak pertama Kanada Open bakal jadi pertemuan perdana kedua ganda di ajang BWF Tour. Chen Presley saat ini ada di posisi 79 dunia sedangkan Ahsan Hendra berada di posisi ke-7. Ahsan Hendra jadi satu-satunya wakil Indonesia yang tampil di Kanada Open. PPPBSI memutuskan tidak mengirimkan wakil ke turnamen level Super 500 ini. Keikutsertaan Ahsan Hendra di ajang Kanada Open tak lepas dari upaya mereka mengumpulkan poin dalam Race to Olympics. Ahsan Hendra terbilang tampil kurang meyakinkan dalam seri turnamen di bulan Mei-Juni ketika Race to Olympics dibuka. The Daddies terhenti di babak perempat final Malaysia Master dan kalah di babak 16 besar pada Singapore Open dan Indonesia Open. Pada Olimpiade 2020 di 2021 lalu, Ahsan Hendra mampu menembus babak semifinal. Namun mereka dikalahkan Liang Wang Chilin dalam perebutan tiket menuju final. Pada duel perebutan medali perunggu, mereka kalah dari Aaron Chia Soh Woo-yi. Jadwal debut Kevin Rahmat terungkap, Dewan BWF asal Indonesia beri bocoran. Diketahui, Rahmat Hidayat menjadi tandem sementara Kevin Sanjaya menggantikan Marcus Gideon. Sebelumnya, Kevin Sanjaya bermain di ganda putra yang dipasangkan dengan Marcus Gideon, mereka akrab disapa Minions. Dan kini, Rahmat Hidayat resmi menggantikan Marcus Gideon yang harus menepi dari dunia badminton karena harus menjalani operasi cedera pada bagian tumit kaki kanannya. Menjadi tandem anyar, banyak pihak yang menantikan debut Kevin Rahmat. Dewan BWF asal Indonesia, Bambang Rudianto alias Koh Rudi, secara gamblang memberi bocoran jadwal debut Kevin Rahmat. Dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, @r_rb6767, Koh Rudi mengatakan jika Kevin Rahmat akan debut di bulan September. Terjawab ya, mereka akan mulai beberapa turnamen, mulai September, cuit Koh Rudi. Sontak, cuitan Koh Rudi langsung diserbu para badminton lovers. Dikutip dari situs resmi BWF, jadwal China Open dan Indonesia Master bentrok, yakni sama-sama bergulir pada 5-10 September mendatang, baru dipasangkan. Kevin Rahmat tampaknya belum bisa mentas di China Open 2023 yang merupakan turnamen Super 1000, mengingat ranking mereka juga masih rendah. Dengan begitu, Kevin Rahmat bisa memilih Indonesia Master 2023 yang merupakan turnamen level Super 100. Debut ganda putra Indonesia racikan baru, Kevin Sanjaya Rahmat Hidayat bisa terwujud di turnamen BWF Level World Tour Super 500 jika ada faktor keberuntungan yang berperan. Penampilan duet Kevin Sanjaya dan Rahmat Hidayat memang belum bisa dipastikan kapan terjadi. Namun, debut ganda putra kombinasi senior-junior itu kemungkinan akan mencoba di level turnamen menengah. Poin peringkat dari Kevin dengan Rahmat akan dipadukan untuk mendapatkan notional point sebagai modal utama untuk menembus turnamen BWF World Tour, tidak menutup kemungkinan jika mereka akan terjun di kelas International Challenge. Adapun di kelas BWF World Tour, peluang besar mungkin bisa terjadi di level Super 300.
Akan tetapi, kans Kevin Rahmat untuk tampil atau debut di turnamen lebih tinggi dari itu juga masih terbuka. Sebagaimana diungkapkan oleh Kabid Hubungan Luar Negeri PBSI, Bambang Rudianto, Kevin Rahmat bisa saja terjadi di turnamen Super 500 jika ada faktor-faktor keberuntungan tertentu, di mana mereka kemungkinan harus berjuang dari babak kualifikasi. Kalau beruntung, bisa ikut kualifikasi turnamen Super 500, kata Rudianto, dikutip bolasport.com dari kompas.id. Faktor keberuntungan yang dimaksud adalah jika turnamen tersebut digelar dalam keadaan tidak banyak diikuti oleh para pemain dengan ranking-ranking tinggi, atau bisa jadi ada sejumlah pasangan ganda putra yang berada di atas notional point. Kevin Rahmat memutuskan mundur. Rahmat Hidayat digandeng Kevin Sanjaya, misi terselubung Harry Ipe disorot media asing. Rahmat Hidayat, ganda putra bulu tangkis pasangan setia Muhammad Raihan Nur Fadilah yang bertengger di nomor 59 ranking BWF, bakal jadi tandem baru Kevin Sanjaya. Sebagaimana diketahui, belakangan memang sudah merebak isu perceraian ganda putra Indonesia yang pernah bertengger di puncak ranking BWF, Kevin Sanjaya, Marcus Gideon. Harry Ipe selaku kepala pelatih ganda putra PBSI mengungkapkan jika perceraian itu dilakukan lantaran Marcus Gideon akan menjalani operasi pada tumit kaki kanannya. Rahmat Hidayat sebagai rising star bulu tangkis Indonesia, memiliki program khusus dari pelatih untuk jadi tandem sempurna bagi Kevin Sanjaya menggantikan Marcus Gideon. Yang pasti saya sebagai pelatih pasti memberikan program khusus buat Rahmat, supaya bisa cover Kevin, ujar pelatih ganda putra PBSI, Harry Ipe, dilansir Antara. Terselubung Harry Ipe memasangkan mereka bahkan langsung jadi sorotan media-media asing, termasuk IUK dari China sebagai berikut. Media IUK menuliskan sebuah headline beritanya yang pada Jumat, tanggal 30 Juni tahun 2023, berjudul, Rahmat Hidayat untuk berlatih di level atas. Media lokal China itu secara khusus menuliskan peran baru Rahmat Hidayat sebagai pengganti Marcus Gideon untuk bertandem dengan Kevin Sanjaya. Karena sebagai penggebuk dengan tenaga yang lebih muda, dengan menu latihan khusus dari pelatih, tentu diharapkan akan menyempurnakan kecerdikan dan ketangkasan Kevin Sanjaya. Jadi sorotan media China, bagian ini yang seolah-olah jadi kekhawatiran media China tersebut akan bangkitnya pasangan peti Kevin Sanjaya, Marcus Gideon jilid 2. Apalagi media IUK dibuat salah fokus salvo, dengan tujuan terselubung Harry Ipe yang ingin membuat Rahmat Hidayat dewasa, secara permainan.